Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam diskusi kelompok kita kali ini yang kita adakan melalui meeting Microsoft Teams ini. Nah, di sini kita ada kelompok satu yang mana kita akan mendiskusikan mempresentasikan hasil diskusi kita, yaitu akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertama-tama saya perkenalkan dulu anggota kelompoknya. Yang pertama itu saya, Hairil Rahmatsyah, selaku moderator. Yang kedua Muhammad Lutfi. Yang ketiga Muhammad Fadli. Yang keempat Salsa Fatimah Zahra. Yang kelima Nazlah Aditya Halimah. Yang keenam Rizko Maulana. Yang kesembilan Muhammad Naufal Abdurrahman. Yang kedelapan Eriko Nugraha. Yang kesembilan Salsabila Parayaksa. Nah, itu sebagai presentator. Mungkin langsung saja untuk yang presentator pertama, silakan memaparkan hasil diskusi kelompok ini. Apa yang dimaksud dengan Allah kepada Allah? Allah Ta'ala telah mengisyaratkan hal ini dalam firman-Nya yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surat Al-Isra. Dalam ayat di atas, Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk menjaga akhlak kepada kedua orang tua. Kedua orang tua kita adalah manusia yang paling berhak untuk mendapatkan sikap dan perlakuan yang baik dari kita. Namun, sebelum Allah Ta'ala menyebutkan perintah berbuat baik alias berakhlak kepada orang tua, Allah Ta'ala terlebih dahulu menyebutkan haknya, yaitu perintah untuk beribadah hanya kepada Allah Ta'ala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Hal ini mengisyaratkan akhlak kepada Allah Ta'ala, yaitu tauhid, adalah hak yang lebih agung dan lebih harus diperhatikan sebelum hak kedua orang tua. Sehingga meskipun manusia itu memiliki akhlak yang baik kepada sesama manusia, misalnya jujur, tidak pernah mengganggu dan menyakiti orang lain, tidak pernah korupsi, amanah jika diberi jabatan, dan lain-lain, jika mereka tidak beriman kepada Allah Ta'ala, akhlak-akhlak yang luhur kepada sesama manusia itu tidak ada nilainya sama sekali di mata Allah. Saya menyimpulkan dari ayat dan penjelasan di atas bahwa akhlak kepada Allah berarti mentauhidkannya dengan cara yang telah Allah wahyukan kepada Rasulullah. Pada pembahasan kali ini, penulis berupaya menghadirkan apa yang dimaksud dengan tauhid kepada Allah sebagai dasar dan inti dari akhlak kepada Allah. Makna tauhid secara umum ialah makna ini tidak tepat kecuali diikuti dengan penafian, yaitu menafikan segala sesuatu selain sesuatu yang kita jadikan satu saja. Kemudian baru menetapkannya, yaitu jika diartikan secara istilah, berarti menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang benar dengan segala kekhususannya. Membahas tauhid tentunya tidak hanya apa yang tertera dalam artian universal maupun istilah, melainkan dengan memahami bagian-bagiannya secara utuh dan benar.
Baik, saya lanjutkan. Sebelumnya mohon maaf teman-teman lama menunggu. Kita masuk ke pembagian tauhid. Di sini saya akan menyampaikan ada 3 tauhid, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid al-asma wa sifat. Ketiga tauhid ini merupakan hasil dari pengkajian terhadap dalil-dalil tauhid yang dilakukan oleh para ulama sejak dahulu hingga sekarang. Yang mana akhirnya para ulama menyimpulkan ada 3 tauhid, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Yang pertama saya akan menjelaskan terkait tauhid rububiyah. Apa sih yang dimaksud dengan tauhid rububiyah? Nah, tauhid rububiyah adalah mentauhidkan Allah dalam kejadian-kejadiannya dan hanya bisa dilakukan oleh Allah, serta menyatakan dengan tegas bahwa Allah Ta'ala adalah Rob, Raja, dan pencipta semua makhluk. Dan Allah lah yang mengatur dan mengubah keadaan mereka. Maka meyakini rububiyah yaitu meyakini kekuasaan Allah dalam mencipta dan mengatur alam semesta. Misalnya, kita meyakini bumi dan langit serta isinya diciptakan oleh Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 1 yang artinya, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap dan terang. Itulah bentuk tauhid dari rububiyah. Lanjut yang kedua yaitu tauhid uluhiyah. Nah, di sini jelas bahwa tauhid uluhiyah adalah mentauhidkan Allah dalam segala bentuk peribadahan baik yang zahir maupun ibadah batin. Sebagai dalilnya dalam Al-Fatihah ayat 5 yang sering kita bacakan, Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Kemudian makna ibadah di sini adalah semua hal yang dicintai oleh Allah, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Apa yang dimaksud dengan yang dicintai oleh Allah di sini? Yaitu segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan segala sesuatu yang dijanjikan balasan kebaikan bila kita melakukannya, seperti sholat, puasa, bersedekah, menyembelih, termasuk ibadah, juga berdoa, cinta, bertawakal, istighosah, dan isti'anah. Maka seorang yang bertauhid uluhiyah hanya menyerahkan semua ibadah ini kepada Allah dan tidak kepada yang lain kecuali Allah. Nah, di sini ada Syekh Dr. Shalih Al-Fauzan berkata, dari 3 tauhid tadi, yang paling ditekankan adalah tauhid uluhiyah, karena ini adalah misi dakwahnya para rasul dan alasan diturunkannya kitab-kitab suci dan alasan ditegakkannya jihad di jalan Allah. Semua itu adalah agar hanya Allah saja yang disembah dan penghambaan kecuali Allah kita tinggalkan. Selanjutnya, tauhid al-asma wa sifat. Apa itu yang dimaksud dengan tauhid al-asma wa sifat? Adalah mentauhidkan Allah Ta'ala dalam penetapan nama dan sifat Allah, yaitu sesuai dengan yang ia tetapkan bagi dirinya di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Cara bertauhid al-asma wa sifat ini ialah dengan menetapkan nama dan sifat Allah sesuai yang Allah tetapkan bagi dirinya dan menafikan nama dan sifat yang Allah nafikan bagi dirinya, dengan tanpa tahrif, tanpa tahtil, dan tanpa tahyif. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 180 yang artinya, hanya milik Allah nama-nama yang husna, maka memohonlah kepadanya dengan menyebut nama-nama Allah. Itulah tadi pembagian tauhid, yaitu ada 3 tauhid, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid al-asma wa sifat. Terima kasih, saya serahkan kepada teman berikutnya. Akhlak seorang muslim kepada Allah SWT. Kita sebagai umat Islam memang selayaknya harus berakhlak baik kepada Allah, karena Allah lah yang telah menyempurnakan kita sebagai manusia yang sempurna. Untuk itu, akhlak kepada Allah harus yang baik-baik, jangan akhlak yang buruk. Seperti kalau kita sedang diberi nikmat, kita harus bersyukur kepada Allah SWT. Menurut pendapat Quraisy Shihab, bahwa titik tolak akhlak kepada Allah SWT adalah pengakuan dan kesadaran bahwa tiada Tuhan melainkan Allah SWT. Dia memiliki sifat-sifat terpuji. Demikian agung sifat itu. Jangankan manusia, malaikat pun tidak akan
mampu menjangkaunya. Seorang yang berakhlak luhur adalah seorang yang mampu berakhlak baik terhadap Allah Ta'ala dan sesamanya. Keluhuran akhlak itu terbagi menjadi dua, yaitu akhlak yang baik kepada Allah, yaitu meyakini bahwa segala amalan yang kita kerjakan pasti mengandung kekurangan atau ketidaksempurnaan sehingga membutuhkan uzur darinya dan segala sesuatu yang berasal darinya harus disyukuri. Dengan demikian, kita senantiasa bersyukur kepadanya dan meminta maaf kepadanya serta berjalan kepadanya sembari memperhatikan dan mengakui kekurangan diri dan amalan kita. Yang kedua, akhlak yang baik terhadap sesama. Kuncinya terdapat dalam dua perkara, yaitu berbuat baik dan tidak mengganggu sesama dalam bentuk perkataan dan perbuatan. Contoh akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala itu antara lain: 1. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Definisi takwa adalah memelihara diri dari siksaan Allah dengan mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Cara bertakwa secara maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan melakukan islamisasi seluruh aspek dan ruang lingkup kehidupan Islamiyah hal hayah. Karena bagaimana mungkin seseorang dapat mati sebagai muslim kalau dia tidak menjadi muslim sepanjang hidupnya. Yang kedua, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Definisi cinta yaitu kesadaran diri, perasaan jiwa dan dorongan hati yang menyebabkan seseorang terpaut hatinya kepada apa yang dicintainya dengan penuh semangat dan rasa kasih sayang. Sejalan dengan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin akan mencintai Rasul dan jihad pada jalannya. Inilah yang disebut dengan cinta utama. Sedangkan cinta kepada orang tua, anak-anak, sanak saudara, harta benda, kedudukan, dan segala macamnya adalah cinta menengah yang harus berada di bawah cinta utama. Bila seseorang mencintai Allah Subhanahu wa taala, tentu dia akan selalu berusaha melakukan segala sesuatu yang dicintainya dan meninggalkan segala sesuatu yang tidak disukai dan dibencinya. Yang ketiga, ikhlas secara terminologis. Yang dimaksud dengan ikhlas adalah semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala apa yang kita lakukan itu semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. 3 unsur keikhlasan adalah: 1. Niat yang ikhlas, 2. Beramal dengan sebaik-baiknya, 3. Pemanfaatan hasil usaha dengan tepat. Lanjut ke slide berikutnya. Di antara akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. 1. Taat terhadap perintah-perintahnya. Hal pertama yang harus dilakukan seorang muslim dalam beretika kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menaati segala perintahnya. Sebab bagaimana mungkin ia tidak menaatinya padahal Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segalanya pada dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka tetap terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 65. Karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan konsekuensi keimanan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa adanya ketaatan, maka ini merupakan salah satu indikasi tidak adanya keimanan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga menguatkan makna ayat di atas dengan bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya keinginannya mengikuti apa yang telah datang dariku. Al-Quran dan Sunnah. Hadis riwayat Abi Hashim Al-Syaibani. 2. Memiliki rasa tanggung jawab atas amanah yang diembankan padanya. Hal kedua yang harus dilakukan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala adalah memiliki rasa tanggung jawab atas amanah yang diberikan padanya. Karena pada hakikatnya kehidupan ini merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, seorang mukmin senantiasa meyakini apapun yang Allah berikan padanya, maka itu merupakan amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dari Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin.
dan setiap kalian bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Seorang amir, presiden, imam atau ketua atas manusia merupakan pemimpin dan ia bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Seorang suami merupakan pemimpin bagi keluarganya dan ia bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Seorang wanita juga merupakan pemimpin atas rumah tangganya, keluarganya, dan anak-anaknya. Dan ia bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Seorang hamba adalah pemimpin atas harta tuannya, dan ia bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Dan setiap kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang harus dilakukan seorang muslim terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah ridho terhadap segala ketentuan yang telah Allah berikan pada dirinya, seperti ketika ia dilahirkan, baik oleh keluarga yang berada maupun oleh keluarga yang tidak mampu. Bentuk fisik yang Allah Subhanahu wa taala berikan padanya atau hal-hal lainnya. Karena pada hakikatnya sikap seorang muslim senantiasa yakin terhadap apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada dirinya. Baik yang berupa kebaikan ataupun berupa keburukan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, sungguh mempesona perkara orang beriman karena segala urusannya adalah dipandang baik bagi dirinya. Jika ia mendapatkan kebaikan, ia bersyukur karena ia tahu bahwa hal tersebut merupakan hal terbaik bagi dirinya. Dan jika ia tertimpa musibah, ia bersabar karena ia tahu bahwa hal tersebut merupakan hal terbaik bagi dirinya. Hadis riwayat Bukhari. Apalagi terkadang sebagai seorang manusia, pengetahuan atau pandangan kita terhadap sesuatu sangat terbatas. Sehingga bisa jadi sesuatu yang kita anggap baik justru buruk. Sementara sesuatu yang dipandang buruk ternyata malah memiliki kebaikan bagi diri kita. Yang keempat, senantiasa bertobat kepadanya. Sebagai seorang manusia biasa, kita juga tidak akan pernah luput dari sifat lalai dan lupa. Karena hal ini memang merupakan tabiat manusia. Oleh karena itulah, etika kita kepada Allah Subhanahu wa taala manakala sedang terjerumus dalam kelupaan. Sehingga berbuat kemaksiatan kepadanya adalah dengan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri mereka sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah yang dapat mengampuni dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Quran surah Ali Imran ayat 135. Obsesinya adalah keridhaan ilahi. Seseorang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan memiliki obsesi dan orientasi dalam segala aktivitasnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak beramal dan beraktivitas untuk mencari keridhaan atau pujian atau apapun dari manusia. Bahkan terkadang untuk mencapai keridhaan Allah tersebut terpaksa harus mendapatkan ketidaksukaan dari para manusia lainnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah menggambarkan kepada kita, barang siapa yang mencari keridhaan Allah dengan adanya kemurkaan manusia, maka Allah akan memberikan keridhaan manusia juga. Dan barang siapa yang mencari keridhaan manusia dengan cara kemurkaan Allah, maka Allah akan mewakilkan kebenciannya pada manusia. Hadis riwayat Tirmidzi, Al-Qadha dan Ibnu Asakir. Dan hal seperti ini sekaligus merupakan bukti keimanan yang terdapat dalam dirinya. Karena orang yang tidak memiliki kesungguhan iman, orientasi yang dicarinya tentulah hanya keridhaan manusia. Ia tidak akan peduli apakah Allah Subhanahu wa taala menyukai tindakannya atau tidak. Yang penting ia dipuji oleh orang lain. Yang keenam, merealisasikan ibadah kepadanya, akhlak. Berikutnya yang harus diberlakukan seorang muslim terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah merealisasikan segala ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ibadah yang bersifat mahdoh ataupun ibadah yang
ibadah yang ghairu mahdho. Karena pada hakikatnya seluruh aktivitas sehari-hari adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku." Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Terima kasih, kembali ke moderator. Ya, terima kasih buat kawan-kawan semua. Itu tadi adalah hasil diskusi dari kelompok 1 mengenai akhlak terhadap Allah. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf karena kekurangan itu berasal dari manusia, sedangkan kebenaran itu selalu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.